pemirsa, apa kabar hari ini? Senang sekali saya Irin Anggun dapat kembali hadir menyapa Anda tentunya dalam program persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Anjang Sana. Ngobrol asik seputar wisata Jogja. Pemirsa, saat ini Anjang Sana berada di Jayakarta Hotel and Resort Yogyakarta. Pemirsa, untuk Anda yang ingin menginap dengan suasana alam seperti ini, sepertinya Jayakarta Hotel and Resort Yogyakarta dapat menjadi salah satu alternatif. Pemirsa, hari ini sebelum kita menuju ke tema, tahukah Anda bahwa menurut kanal jogja.id, Yogyakarta ini mempunyai paling tidak 14 julukan. Salah satunya adalah sebagai kota pariwisata. Dan tentunya tidak heran Yogyakarta ini sering sekali menjadi jujukan destinasi wisata. Tidak hanya para wisatawan lokal tapi juga mancanegara. Nah, tidak hanya destinasinya juga ya pemirsa, tapi juga dari makanannya, budayanya, dan masyarakatnya ini sepertinya dirasa dapat memenuhi hasrat para wisatawan ini untuk berwisata. Nah, seperti apa perkembangan pariwisata khususnya di kota Yogyakarta? Hari ini saya tidak sendiri, sudah bersama dengan satu tamu saya hari ini, langsung saja kita sapa. Sudah ada Mas Ferian Fembriansyah ya, dari Pok Darwis Warung Boto. Betul. Terima kasih sudah hadir Mas Ferian. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat dan harus sehat dong Mbak. Harus Karena sehat kalau dan nggak semangat sehat, ya? semangat nanti kita nggak bisa di sini. Oke. Kegiatan apa nih Mas Ferian ini selama pandemi? Iya, kegiatan sama pandemi karena saya sudah bekerja, jadi tetap bekerja di kantor dan sebagian juga bekerja di rumah. Oke, jadi masih ada WFH dan juga di kantor ya? Betul banget. Oke, terima kasih buat Mas Ferian. Kita langsung saja Mas, tadi kan kita sempat ngobrol nih, kita sempat bridging juga nih ke pemirsa bahwa Yogyakarta ini istimewa banget, punya 14 julukan paling tidak ya, salah satunya adalah sebagai kota pariwisata. Bangga banget dong ya, kita sebagai warganya Yogyakarta ini dikenal sebagai kota pariwisata. Nah, Mas boleh diceritakan sendiri, ini kan Warung Boto ini sebagai salah satu destinasi wisata juga nih, yang keren juga nih di Yogyakarta. Nah, ini seperti apa perkembangannya Mas? Silahkan. Oke, jadi di Warung Boto sendiri ada salah satu destinasi utama, yaitu adalah Cagar Budaya Situs Warung Boto, yang sebenarnya nama aslinya Mbak Anggun, itu adalah Pesanggerahan Rejowinangun. Oke, Pesanggerahan Rejowinangun. Pesanggerahan Rejowinangun, sejak zaman Sri Sultan Hamengkubuwono II, jadi tahun 1785. Dan masih eksis sampai dengan sekarang? Sampai eksis masih sampai sekarang, dan tentunya juga sudah mengalami revitalisasi hingga 4 bahkan 5 kali gitu, sehingga mungkin bisa dibilang saat ini layak untuk dijadikan destinasi utama dalam wisata. Nah, di situs Warung Boto ini itu uniknya adalah pada tahun 1981 itu tahun akhir di mana dulu di tengah-tengah kolamnya itu ada tuk, jadi keluar air gitu, artinya di airnya itu tuh muncul air gitu, di kolamnya muncul air gitu kan, sehingga itu bisa menjadi apa ya, destinasi utama sehingga orang-orang mungkin tertarik gitu. Selain itu juga Pesanggerahan Rejowinangun sendiri juga dinyatakan dalam bahasa kuno itu artinya kelangenan Mbak Anggun. Kelangenan, artinya dalam bahasa Jawa kuno itu dari kata langon yang artinya pengalaman estetis. Jadi kalau Mbak Anggun ke situs Warung Boto nih, tentunya akan ngerasa estetik banget gitu. Pastinya. Nggak cuma ngerasa tapi memang estetik banget. Penggunaannya sangat estetik. Untuk Warung Boto sendiri ini sebenarnya dibuka untuk umum dari kapan? Dari tahun berapa Mas? Kalau untuk dibuka untuk umum secara resminya sebenarnya dari setelah revitalisasi pertama, yaitu tahun 2016 Mbak Anggun. Karena pada revitalisasi pertama itu sudah dibilang cukup layak, karena bangunannya juga accessible, artinya masyarakat dari tempat parkir hingga masuk ke dalam situs itu sudah bisa diakses. Lain halnya ketika belum direvitalisasi, mungkin masyarakat masih harus bisa dibilang manjat atau mungkin anjlok dari dinding yang atasnya gitu. Itu juga bahaya ya. Bahaya banget. Mas Ferian, mungkin kita bisa sambil jalan-jalan karena ini sayang sekali kalau kita tidak menikmati suasana yang ada di Jayakarta Hotel and Resort Yogyakarta ini begitu ya. Kita kembali bercerita mengenai situs Warung Boto begitu ya. Dan kemarin dibuka untuk umum adalah di sekitar tahun 2016 dan juga sampai sekarang ini berarti sudah sekitar hampir 5 tahun ya dibuka untuk umum. Nah, ini perkembangannya seperti apa? Lalu juga minat para wisatawan untuk menuju ke situs Warung Boto ini seperti apa? Jadi bicara mengenai tadi revitalisasi gitu ya Mbak. Ini kan tentunya juga didukung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu. Artinya pada masa revitalisasi pertama mungkin belum banyak orang yang mau mengunjungi gitu, mengingat nggak ada spot estetik gitu. Belum lagi memang bangunannya itu temboknya bisa dibilang
semacam batu runtuh aja gitu, belum sampai sekarang gitu. Nah akhirnya kenapa sekarang jadi banyak wisatawan, bahkan di tiap harinya bisa 150 hingga 200 orang di masa normal gitu ya. Di masa normal? Di masa normal. Berarti sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi, itu karena memang dilihat dari struktur bangunannya yang estetis gitu, kemudian aksesnya yang pinggir jalan cukup mudah untuk diakses ya, itu juga penting ya Mas ya? Dan selain itu juga masih gratis Mbak Anggun. Masih gratis sampai dengan saat ini? Cuma bayar parkir aja. Baik. Ini kalau nggak salah, ini putra Presiden kita Bapak Joko Widodo ini juga melakukan prewedding ya di situ ya? Betul, itu kalau nggak salah namanya Mbak Kahiyang ya, itu betul. prewed, itu lokasinya tepat banget di tengah atau senternya di situs Warung Boto itu. Jadi memang mungkin angle-nya cukup menarik gitu, karena kalau kita melihat sejarahnya dulu itu tempatnya kan memang untuk bersantai gitu ya, untuk menemui tamu. Bahkan kalau boleh tahu, boleh diketahui juga buat pemirsa, ini tuh tentang dulu bagaimana Belanda pernah berkunjung ke Indonesia gitu ya pada tahun 1787 kalau nggak salah gitu. Nah ini kalau kita bilang tadi ini ceritanya menarik nih, bahwa ternyata ada nilai-nilai sejarah yang sangat penting ketika kita berkunjung di situ. Nah penguatan storytelling ini apakah juga sudah dilakukan? Ini juga untuk demi meningkatkan minat pariwisata para wisatawan kita ya. Betul. Jadi untuk storytelling ini juga kami memang berusaha untuk memfasilitasi masyarakat yang memiliki kemampuan public speaking gitu Mbak, untuk jadi guide gitu di sampai situs dengan sekarang Warung ini Boto. masih terus dibuka masih ya? dalam proses pengembangan. Jadi kami nanti akan launching sekitar bulan Juli atau Agustus gitu, bahwa kami akan ada namanya guide di situs Warung Boto, dan kami juga mencoba untuk guide ini bisa inklusi gitu, artinya juga bisa mendatangkan wisatawan bagi teman-teman yang menyandang disabilitas, mungkin keterbatasan dalam mendengar maupun berbicara. Nah nanti kami akan menyediakan juga nih guide yang dapat bisindo atau bahasa isyarat Indonesia gitu. Baik, ini untuk rencana kedepannya ya, berarti paling tidak kalau Mas Ferry yang tadi bilang adalah sekitar bulan Juli begitu ya. Nah untuk saat ini kita bicara di masa pandemi sekarang yang new normal lah ya, kita bilang ini. Nah kalau untuk new normal sendiri, berapa banyak para wisatawan yang datang ke situs Warung Boto? Kalau new normal ini sebenarnya cukup memprihatinkan gitu ya Mbak Anggun, karena untuk pengunjung wisata yang hadir ini biasanya memang paling banyak itu terjadi di masa weekend ataupun di hari tanggal merah gitu. Artinya mungkin hari weekdays itu ya sekitar maksimal 50 itu udah paling banyak gitu. Itu paling banyak paling untuk banyak weekdays, gitu. Ya? Iya, weekdays gitu paling banyak. Jadi artinya rata-rata mungkin bisa 30 bahkan 20 per harinya gitu. Tapi kalau untuk weekend itu bisa hampir menyentuh angka di era normal 150 hingga 200 gitu. Mengingat memang luas bangunan dari situs Warung Boto ini tidak sebesar Taman Sari gitu ya. Jadi hanya sekitar 1/6-nya lah dari Taman Sari gitu. Tapi tentunya situs Warung Boto ini mempunyai makna tersendiri begitu untuk para wisatawan. Nah, untuk tadi kan Mas Ferry juga mengatakan bahwa saat ini memang belum ada retribusi yang ditarik ya, hanya parkir aja gitu. Nah, untuk rencana menarik retribusi ini apakah sudah ada begitu, mengingat untuk biaya maintenance sendiri dari situs Warung Boto ini dari mana Mas? Kalau untuk biaya perawatan dari situs Warung Boto ini memang dibebankan pada Balai Pelestari Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, atau BPCB. Kemudian masyarakat ini memanfaatkan dari segi fasilitas. Contohnya nih Mbak, yang sudah dilakukan oleh teman-teman Pok Darwis itu kami memfasilitasi bagi masyarakat yang mau izin prewedding di situs. Masyarakat itu bisa izin ke kami nih, dan nanti akan kami berikan fasilitas berupa lokal gift atau makanan-makanan khas dari masyarakat sekitar gitu. Jadi retribusinya ini memang berarti tidak setiap hari ketika mau masuk ya, tapi mungkin ada event-event tertentu seperti prewedding. Dan sudah juga disiapkan untuk paketannya apa yang didapatkan begitu ya. Nah, untuk masyarakat sekitar ini kan juga nggak kalah penting ya Mas Feryan ya. Tentunya tidak hanya destinasinya saja, tapi masyarakat sekitar ini juga harus mendukung agar wisatawan ini juga nyaman untuk berkunjung di situs Warung Boto. Nah, ini untuk masyarakat sekitar ini dukungannya seperti apa? Apakah sudah dapat bekerja sama dengan baik? Kalau untuk masyarakat sekitar sendiri memang dalam perkembangan ya Mbak, situs Warung Boto ini juga berada di namanya adalah Kampung Muhammadiyah. Artinya selain ada nilai budaya di dalam situ sendiri, juga sangat kental masyarakat ini dengan nilai-nilai religi. Artinya menjadi persoalan juga bahwa masyarakat ini kami coba edukasi bahwa penting loh untuk menjaga pelestarian situs dengan cara apa? Dengan cara mendukung segala bentuk kegiatan yang teman-teman Pok Darwis ini sudah lakukan. Contohnya juga ada beberapa kegiatan pentas seni budaya yang itu juga berasal dari masyarakat sekitar. Luar biasa, menarik sekali. Nanti kita akan bahas kembali mengenai situs Warung Boto, tapi nanti kita coba berkeliling dulu untuk Mas Feryan. Untuk pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anjang Sana akan segera kembali.
Lupa bridging tamu lagi. Tapi mau diulang nggak yang terakhir?